Disebutkan oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nafarun min 'uql. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang dari Uqal. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, untuk masuk Islam. Fa aslamu, akhirnya mereka masuk Islam. Fajtawau al-Madinah. Ternyata mereka ini, orang ini alergi dengan suhu di Madinah, sehingga menimbulkan penyakit pada kulitnya. Ada orang-orang yang alergi pada suhu-suhu tertentu. Fa'tu ibilas sadaqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, menyuruh mereka untuk pergi ke suatu tempat yang di sana ada unta-unta yang diambil dari harta zakat, sedekah. Artinya ini termasuk Baitul Mal, miliknya kaum muslimin. Fayashrabu min abwaliha wa albaniha. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk minum kencing unta serta susunya. Ini menunjukkan kencing unta itu suci. Dan kencing seluruh binatang yang dimakan dagingnya itu suci. Dia bukan termasuk najis. Demikian juga kotorannya. Ini kencing unta boleh kita minum. Dia obat. Makanya di Saudi antum beli kencingnya dengan susunya, yang mahal itu kencingnya, bukan susunya. Kalau susu antum bisa beli 2 real satu botol gini. Tapi kalau air kencingnya botol yang lebih kecil, itu harganya sampai 20 real. Ya. Jadi 10 kali lipat harga susu. Ya. Itu ada khasiatnya. Jangan antum minum kencing sapi. Ya. Atau binatang yang lain yang tidak ada nasnya. Ya, kencing unta ini ada nasnya. Sekalipun orang-orang menganggap bahwasanya Islam ini jorok kalau seperti itu. Islam itu suci. Islam itu indah. Ya. Di mata orang itu menjijikkan. Tapi ini syariat kita. Ternyata kencing unta itu apa? Suci. Bisa mengobati. Mengobati penyakit kulitnya orang-orang yang alergi dengan suhu tadi. Akhirnya mereka, kata Anas, fafa'alu. Akhirnya mereka melakukannya. Mereka minum kencing unta dan susunya. Fasahhu. Akhirnya sembuh. Hilang penyakitnya. Fartaddu, setelah sembuh mereka murtad kembali. Wa qatalu ru'ataha wastaqu al-ibil. Bukan hanya mereka mengingkari Islam lagi, bahkan mereka membunuh penggembala-penggembala unta tersebut, unta sedekah tadi. Bukan sampai di situ saja. Mereka menggiring semua untanya, dibawa kabur oleh mereka. Itu di sini pekerjaan para perampok. Faba'atha fi atharihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengikuti jejak mereka ini, ditangkap. Fa'utiya bihim. Akhirnya mereka pun tertangkap dan dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang ini? Faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka secara bersilang. Mungkin orang-orang mengatakan bahwa Islam ini kejam. Yang dilihat itu apa? Yang terakhir ini tidak dilihat apa sebabnya Islam memperlakukan demikian. Ada hukuman mati, hukuman pancung misalnya, yang dijatuhkan oleh mahkamah di Saudi terhadap TKI atau TKW misalnya. Langsung dituding, oh ini Saudi ini Wahabi, begini, gak punya peri kemanusiaan dan seterusnya. Tapi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang ditetapkan hukuman mati ini tidak dilihat atau tidak dihakimi dengan ucapan pelakunya tersebut. Terus di mana keadilannya? Akhirnya dari sebab itu mereka hanya mendiskreditkan negara Saudi, termasuk dalam masalah ini. Nabi SAW memotong tangan dan kakinya secara bersilang. Wasamala a'yunahum, dan Nabi SAW mencongkel mata mereka. Dalam satu riwayat dipanaskan besi kemudian didekatkan ke mata mereka. Jadi congkel matanya itu dengan besi panas. Bayangkan kalau kita besi yang sudah panas sampai merah warnanya, antum dekatkan ke mata, kira-kira apa yang terjadi? Ini meletus bola mata kita. Thumma lam yahsimhum hatta matu. Dan Nabi SAW tidak membiarkan mereka pergi sampai mereka mati. Bahkan Anas radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat pada saat itu, aku melihat kondisi mereka sampai mereka menjulurkan lidahnya untuk menjilat tanah atau pasir yang ada pada saat itu. Karena mereka dijemur, sudah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, kemudian matanya dicongkel atau dibakar dengan besi panas tadi, kemudian dibiarkan di bawah terik matahari di puncak-puncaknya musim panas. Sehingga Anas mengatakan, aku melihat mereka menjulurkan lidahnya untuk menjilat tanah atau pasir yang ada karena kehausan. Bayangkan dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak dikasih air. Maka orang-orang mungkin menganggap, oh ini kejam. Tidak. Karena apa? Allah telah mengatakan demikian, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu, dibunuh, au yusallabu atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, au arjuluhum min khilaf, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, au yunfau minal ard, atau dia diasingkan dari tempat tinggalnya. Terkait dengan ayat ini, apakah ayat ini takhyir atau tartib? Kita akan bahas. Maka beliau mengatakan, wa qad ikhtalafal mufassirun fil 'uqubatil madhkurati fil ayah. Para ahli tafsir bersilang pendapat terkait dengan penafsiran hukuman bagi orang-orang yang melakukan kerusakan pada ayat ini. Hal hiya 'ala tertib awit takhyir. Apakah hukuman yang disebutkan tadi dilakukan secara berurutan, artinya kena semua hukuman itu, awit takhyir, atau dipilih salah satu saja? Fa fi riwayatin an Ibnu Abbas qal, dan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, man syahara as-silah fi fi'atil Islam, barang siapa yang mengangkat senjata, artinya melakukan kerusakan terhadap kaum muslimin, umat Islam, wa akhafas sabil, mereka
menimbulkan ketakutan di negeri kaum muslimin, di jalan-jalan. Tsumma dzufiru bihi wa qudiru alaih. Kemudian mereka ditangkap para pelaku ini. Fa imamul muslimina fihi bil khiyar. Dari Ibnu Abbas ini, maka pemimpin kaum muslimin dalam masalah ini dia punya pilihan. Insya'a qatalah. Jika dia mau, dia bunuh. Wa insya'a salabah. Atau dia salib. Wa insya'a qata'a yadahu wa rijlahu. Atau kalau dia mau, dia potong tangan dan kakinya secara bersilang. Wa bihadzal qauli qala jama'atun minas salaf. Pendapat ini merupakan pendapatnya sekelompok dari kalangan ulama salaf. Ini pendapat. Wa qala al-jumhur, sedangkan al-jumhur mengatakan hadhil ayah munazzalatun ala ahwal. Ayat ini diturunkan tergantung kondisi. An Ibnu Abbasin qala fi qutta'it thariq, dari Ibnu Abbas, beliau berkata terkait dengan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pembegalan ini. Para tukang begal ini apa hukumannya? Dari Ibnu Abbas, idza qatalu wa akhadul mala qutilu wa sulibu. Jika dia membunuh dan mengambil harta korban, maka orang ini harus dibunuh dan disalib. Dalam masalah ini pula timbul perselisihan lagi. Apakah disalib itu sebelum dia dibunuh atau setelah dia dibunuh? Ada yang berpendapat dia disalib setelah dia dibunuh. Ada yang berpendapat dia disalib sebelum dia dibunuh. Ini pembahasan ini panjang. Dan khilafnya cukup panjang. Wa idza qatalu wa lam ya'khudul mal qutilu wa lam yuslabu. Yang pertama tadi dia membunuh dan dia ngambil harta. Maka hukumannya apa? Dia dibunuh dan disalib. Kalau dia membunuh dan tidak mengambil harta, apa yang dilakukan? Qutilu wa lam yuslabu. Dia dibunuh tapi tidak disalib. Wa idza akhadul mal wa lam yaqtulu quti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kalau dia ambil harta dan tidak membunuh, maka hukumannya dipotong tangan dan kakinya bersilang. Wa idza akhafus sabil, kalau dia mengancam, menimbulkan rasa takut, kekacauan, keonaran di suatu tempat, di suatu negeri, di jalan-jalan yang dilalui oleh kaum muslimin, apa hukumannya? Kalau dia sekedar menimbulkan ketakutan, dia tidak mengambil harta, malam ya'khudul mal, nufu minal ard. Kalau dia hanya menimbulkan ketakutan dan tidak mengambil harta, maka dia hanya diasingkan dari tempat tinggalnya. Ini pendapat. Kalau kita lihat pendapat yang lain, seperti pendapat Imam Malik rahimahullah taala, di mana Imam Malik mengatakan apabila dia membunuh, maka wajib bagi dia atau wajib atas pelaku ini untuk dibunuh. Wajib atas dia untuk dibunuh. Dan tidak ada pilihan bagi pemimpin kaum muslimin terkait dengan masalah apakah dia dipotong tangan dan kakinya atau diasingkan. Tidak ada pilihan. Yang ada sekarang kalau dia membunuh wajib dibunuh. Apabila dia, Imam Malik mengatakan idza akhadal mal wa lam yaqtul fala takhyira fi nafyihi wa innamat takhyiru fi qatlihi aw salbihi aw qat'ihi. Kalau dia mengambil harta dan tidak membunuh,
Maka bagi imam dia tidak bisa memilih apakah orang ini diasingkan atau tidak. Tapi yang dipilih oleh imam salah satu dari apakah dia dipotong tangannya dan kakinya atau disolib. Ini yang dipilih salah satu dari dibunuh, disolib dan dipotong tangannya. Saya ulangi. Kalau dia mengambil harta dan tidak membunuh, ini pendapat Imam Malik. Kalau dia mengambil harta dan tidak membunuh, maka pilihan bagi imam salah satu dari tiga. Entah dia pilih membunuh, dibunuh orangnya, atau disolib, dan yang ketiga adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Wa amma idza khafa as-sabil, adapun kalau dia menimbulkan rasa takut, hanya menimbulkan rasa takut saja, fal imamu indahu mukhayyar fi qatlihi aw salbihi aw qat'ihi aw nafihi. Maka dalam hal ini bagi penguasa, bagi hakim, bagi imam memiliki pilihan mutlak, empat-empatnya. Dibunuh, disolib, dipotong, atau diasingkan. Jelas? Baik. Ini pendapat Al-Imam Malik. Kemudian beliau mengatakan, idza kana al-muharibu mimman lahu ar-ra'yu wat-tadbir fa wajhul ijtihadi qatluhu aw salbuhu li'anna al-qat'a la yarfa'u dararah. Kata Imam Malik, yang perlu diperhatikan oleh imam, lihat juga individunya, lihat bagaimana orangnya, pelaku ini. Kalau pelaku ini dia memiliki, artinya otaknya yang memainkan peran ini, yang membuat skenario, dia yang punya trik-trik misalnya, maka dalam hal ini imam hanya beristihad pada dua kondisi, yaitu antara membunuh atau disalib. Artinya kalau disalib berarti sampai mati dia. Kenapa demikian? Tidak perlu dipilih dia ini dipotong tangan atau kakinya secara bersilang. Kenapa? Karena kalau sekedar dipotong tangan dan kakinya itu tidak akan mengangkat mudarat. Karena kalau orang yang merupakan otaknya yang mengatur, hatta dia nggak punya tangan dan kaki, masih bisa diatur. Ya enggak? Maka harus dilihat kira-kira orang ini merupakan otaknya apa? Dia sekedar yang turun lapangan. Karena ada bos-bos mafia misalnya kan dia nggak turun lapangan dia. Nah itu nggak ada pilihan untuk dipotong tangannya atau kakinya kalau mereka ini. Ya pilihannya antara dibunuh dan disalib. Wa in kana la ra'ya lahu wa inna ma dhu quwwatin wa ba'sin qata'ahu min khilaf. Kata Al-Imam Malik rahimahullah taala, kalau orang ini hanya bisa bermain di lapangan saja, dia bukan otaknya yang yang mengatur strategi. Tapi dia punya power, punya kekuatan secara fisik. Maka orang ini, kata beliau rahimahullah taala, dia dipotong secara bersilang tangan dan kakinya. Karena dia punya kekuatan. Ini yang tenaga lapangannya. Wa in kana laisa fihi syai'un min hataini sifatain ukhidha bi aisara dzalika fihi wad-darbu wan-naf. Kata beliau, kalau dia ini bukan dari kedua-duanya, dia ini bukan otaknya, dia juga bukan pelaku utama yang melakukan pembegalan atau perampokan dan semisalnya, mungkin dia hanya ikut-ikutan, maka terkait dengan pelaku ini
diambil hukuman yang paling ringan, yaitu dipukul atau diasingkan. Ya. Ini pendapat ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan pendapatnya Syafi'iyah, Abu Hanifah dan beberapa dari kalangan ulama salaf, mereka mengatakan in qatala qutil. Jika dia membunuh maka dibunuh. In akhadhal mal quti'. Jika dia mengambil harta tanpa membunuh maka dia dipotong. Artinya secara bersilang. Yunfa ma lam ya'khudh mal wa lam yaqtul. Diasingkan kalau dia tidak mengambil harta dan tidak membunuh. Ini pendapatnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Jadi dilihat, kalau dia membunuh berarti dibunuh. Kalau dia dipotong tangannya. Kalau dia dan tidak membunuh, maka hukumannya adalah diasingkan jauh dari tempat tinggalnya. Sedangkan pendapat yang lainnya, ini pendapat dari sebagian ulama salaf juga, bahwasanya secara mutlak imam itu berhak untuk memilih dari iman tadi. Tentunya pendapat ini dibantah oleh para ulama. Allah taala alam. Yang lebih mendekati adalah pendapatnya al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Pendapatnya al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini terkait dengan hukuman bagi tukang begal. Ya. Makanya tukang begal itu sebenarnya tidak perlu disidangkan. Kalau dibunuh, kalau jelas mereka melakukan pembegalan ini, ya sudah. Mereka ini halal darahnya orang-orang. Karena menimbulkan kekacauan. Ada pengacaranya. Ini aneh. Ini membiarkan kemungkaran terjadi. Tapi di sisi lain juga, ini seddun atau saddan lidzari'ah, untuk menutup celah. Pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang bekerja di instansi yang bertanggung jawab terkait dengan masalah hukum di negeri kita ini. Kenapa kok sampai dirumitkan urusan orang yang membunuh tukang begal ini? Jadi kita tanya saat itu salah satu dari kepolisian yang mereka mengatakan alasan utamanya jangan sampai setiap orang ketika terjadi pembunuhan hanya akan beralasan dengan apa? Begal. Sehingga persidangannya dipersulit memang. Supaya orang-orang tidak segampang itu. Akhirnya terjadi pembunuhan bukan tukang begal, mungkin selisih masalah pacar, akhirnya apa? Ini diinfokan bahwasanya dia adalah tukang begal. Dalam hal ini juga kita tidak bisa menyalahkan 100% terkait dengan kerja mereka. Ya kita butuh tabayun. Ya, jangan sampai kita seperti anak SMA yang sampai divonis, diancam ya, bukan divonis, diancam dengan hukuman penjara karena membunuh tukang begal. Ya. Akhirnya banyak cuitan dari para netizen ini yang mencaci maki, mencela ya, hakim pengadilan dan seterusnya ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas untuk dikeluarkan oleh lisan tanpa mereka tabayun. Ya. Kenapa dilakukan hal demikian? Di sini butuhnya kita apa? Kita bertanya kepada siapa yang bertanggung jawab dalam masalah itu. Nah, ketika masalah itu pula saya kepada orang-orang yang faham tentang masalah ini. Kenapa? Kok bisa terjadi seperti itu? Maka jawabannya tadi. Ya, supaya orang itu tidak menggampangkan beralasan bahwasanya saya membunuh ini tukang begal. Ya.
Ini alasan utama. Dan ini alasan kuat. Kalau kita tidak melakukan cross check, kita tidak melihat dia, kepolisian misalnya tidak melakukan olah TKP dan semisalnya, akan sangat gampang orang-orang beralasan demikian. Maka sudah tidak akan ada nilainya darah kaum muslimin. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak berkomentar dengan cara menutup mata. Pokoknya tidak mau tahu. Intinya yang benar pasti ini, yang salah pasti ini. Tanpa kita mengecek seperti apa. Tanyakan kepada ahlinya. Kita tidak boleh asal bicara, asal ngomong. Bisa jadi yang kita anggap benar ini salah. Baik di mata hukum yang sifatnya duniawi maupun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah saya coba bertanya demikian, ternyata saya berpikir benar juga. Kenapa ini dipersulit? Kalau dibiarkan begitu saja akan sangat gampang orang-orang yang melakukan pembunuhan itu memberikan alasan bahwa saya melakukan tindakan ini karena si fulan berusaha untuk menyerang saya, mengambil harta saya, artinya beralasan dengan tukang begal, perampok, jambret dan yang semisalnya. Inilah ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah terkait dengan hukuman bagi tukang begal ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya sedikit tentang masalah bagaimana kalau tukang begal itu bertaubat sebelum mereka ditangkap. Nah, nanti kita akan jelaskan sedikit di pertemuan selanjutnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an was sunnah, bukan pemahaman yang menurut hawa nafsu kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan 1-2 pertanyaan kalau ada. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak maka kita tanyakan kepada yang lebih ahli. Nah, baik. Kalau dia mengangkat senjata jelas. Kalau dia masuk hanya sekedar masuk, bisa jadi dia meminta perlindungan. Mungkin kabur dari kejaran orang misalnya. Ya. Enggak mesti. Itu enggak dihukumi secara mutlak. Kita harus melihat kondisinya seperti apa. Kalau memang dia membawa senjata dan menyerang kita, mengancam jiwa dan harta kita, kehormatan kita, maka jelas di situ. Ya, bahkan kita wajib membela diri, bahkan membela harta kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang mati karena membela hartanya, maka dia syahid. Ya. Jadi tidak dihukumi secara mutlak siapa saja. Makanya ada misalnya maling misalnya, kan beda kan antara maling dengan perampok. Ya. Walaupun dia bawa senjata tapi dia tidak mengancam jiwa. Mungkin kalau kondisi-kondisi terdesak mungkin bisa jadi. Ya. Ada maling misalnya masuk ke rumah kita. Dia tidak mengancam jiwa kita, dia memang murni maling, mengambil harta kita. Maka dalam kondisi ini ya kita wajib jaga harta kita, tapi bukan dihakimi malingnya langsung ditembak misalnya, dibunuh misalnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau dia mengancam kita, nah itu jelas. Ya, kalau dia mengancam kita, tapi kebanyakan maling sekarang ini kalau sudah ketangkap pasti ngancam. Sedikit yang apa? Mengakui kesalahannya. Ya. Dia mengakui itu setelah diamuk masa baru diakui. Ya Allah taala a'la wa a'lam. Dalam masalah itu sama seperti orang-orang yang membunuh. Orang-orang yang membunuh orang lain. Kemudian dia dibunuh. Sos.
Ya dia terbebas dari hukuman tersebut, tapi apakah dia terbebas dari tuntutan orang yang membunuhnya, ya orang yang dibunuh? Enggak. Nanti orang yang